Bayangkan timnas Indonesia mengangkat trofi Piala AFF. Bukan cuma mimpi, tapi kenyataan. Nama John Herdman sekarang berdiri tepat di tengah harapan itu. Pertanyaannya sederhana, tapi panas. Apakah dia benar-benar bisa membawa Garuda juara? John Herdman bukan pelatih sembarangan yang datang dengan janji manis lalu menghilang. Dia adalah sosok yang membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah penantian 36 tahun, sesuatu yang dulu dianggap mustahil. Di bawah tangannya, Kanada juga menembus 40 besar ranking dunia. Rekam jejak ini membuat publik Indonesia wajar jika mulai berharap lebih. Harapan yang tidak lagi sekadar optimisme kosong. Harapan yang punya dasar. Piala AFF 2026 menjadi target terdekat dan paling realistis untuk pembuktian. Herdman tidak hanya datang untuk jangka pendek, karena kontraknya berjalan hingga 2028 dengan opsi perpanjangan. Ini sinyal kuat bahwa PSSI percaya pada visi besarnya. Dia dijadwalkan tiba di Indonesia pada 11 Januari 2026 untuk langsung bekerja, bukan jalan-jalan. Adaptasi dengan budaya lokal dan karakter pemain menjadi fokus awalnya. Dari sinilah fondasi juara bisa mulai dibangun. Dengan agenda FIFA Series dan FIFA Matchday sebagai pemanasan, Herdman punya ruang untuk membentuk tim sesuai filosofinya. Keunggulannya adalah kemampuan meningkatkan performa tim dalam waktu relatif singkat. Talenta pemain Indonesia sudah ada, tinggal diarahkan dengan sistem yang tepat. AFF bukan soal gengsi saja, tapi soal mental dan konsistensi. Dan di titik itulah pengalaman Herdman sangat berbicara. Apakah John Herdman bisa membawa timnas Indonesia juara Piala AFF 2026? Jawabannya, belum, tapi peluangnya nyata dan masuk akal. Sekarang giliran kita untuk mengawal, mendukung, dan percaya pada prosesnya. Jika kamu ingin terus update soal timnas dan analisis tajam lainnya, tekan tombol subscribe, like video ini, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena perjalanan menuju juara selalu lebih seru kalau kita ikuti bersama. 4 nama, 1 target besar dan 1 pertanyaan yang bikin panas. John Herdman dikabarkan sudah mulai bergerak bahkan sebelum resmi melatih Indonesia. Kali ini bukan soal taktik, tapi soal siapa saja yang akan memperkuat Garuda. Laporan terbaru menyebut Herdman meminta PSSI menaturalisasi 4 pemain berkualitas tinggi. Targetnya jelas dan tidak main-main, yaitu membawa timnas Indonesia minimal tembus perempat final Piala Asia. Ini bukan ambisi kosong, tapi langkah strategis yang biasa ia lakukan di tim-tim sebelumnya. Herdman dikenal tidak suka membuang waktu. Jika ada cara mempercepat peningkatan kualitas tim, dia akan ambil. Salah satu nama yang paling kencang dibicarakan adalah Pascal Struijk. Back Leeds United ini disebut sebagai prioritas utama untuk memperkokoh lini pertahanan Indonesia. Pengalamannya di level Eropa dinilai bisa langsung memberi dampak besar. Bagi Herdman, pertahanan solid adalah fondasi sebelum bicara soal prestasi. Tidak hanya Struijk, radar Herdman juga mengarah ke nama lain. Jensen Silt dari VfL Wolfsburg masuk dalam daftar kandidat penguatan. Selain itu, Luke Vickery dari MacArthur FC juga disebut-sebut sebagai opsi potensial. Kombinasi pemain Eropa dan Liga Kompetitif Asia dianggap cocok dengan kebutuhan tim saat ini. Herdman sendiri dijadwalkan tiba di Jakarta pada 11 Januari 2026. Sehari setelahnya, ia akan diperkenalkan secara resmi kepada publik. Momen ini diyakini akan membuka babak baru bagi timnas Indonesia. Naturalisasi bukan sekadar isu, tapi bagian dari rencana besar. Apakah 4 pemain ini benar-benar akan datang dan mengubah level permainan Garuda? Semua masih menunggu realisasi, tapi satu hal pasti, Herdman datang dengan target, bukan janji kosong. Kalau kamu penasaran bagaimana kelanjutan proses naturalisasi ini, jangan lupa subscribe, like video ini, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Share juga ke sesama pecinta timnas, karena cerita besar selalu seru dibahas bareng-bareng. Tahun 2026 bukan tahun biasa untuk sepak bola Indonesia. Kalender timnas penuh, padat, dan nyaris tanpa jeda. Dari level senior sampai U17, semuanya punya agenda besar yang tidak boleh gagal. Di bawah kepemimpinan pelatih baru John Herdman, timnas Indonesia senior langsung tancap gas. Setelah gagal menembus putaran final Piala Dunia 2026 di akhir 2025, fokus kini bergeser ke turnamen regional dan perbaikan ranking FIFA.
Pada 23 hingga 31 Maret 2026, Indonesia akan menjadi tuan rumah FIFA Series. Ini jadi momentum penting untuk menguji kekuatan sekaligus menaikkan kepercayaan diri tim. Masuk ke bulan Juni, tepatnya 1-9 Juni 2026, Timnas Senior kembali menjalani FIFA Matchday. Uji coba internasional ini krusial untuk mengumpulkan poin FIFA dan mematangkan skuad. Puncak perhatian publik akan terjadi pada 25 Juli hingga 26 Agustus 2026. Piala AFF 2026 digelar di pertengahan tahun dan menjadi target besar bagi Hartman bersama skuad Garuda. Setelah AFF, agenda belum berhenti. FIFA Matchday kembali hadir pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Lalu ditutup dengan FIFA Matchday terakhir pada 9 hingga 17 November 2026. Artinya, hampir sepanjang tahun Timnas Senior hidup dalam mode kompetisi. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 juga punya misi besar. Pada 19 September hingga 4 Oktober 2026, mereka akan berlaga di Asian Games Aichi Nagoya. Target medali bukan sekedar mimpi, tapi tuntutan prestasi. Persiapan jangka panjang jelas menjadi kunci. Tak kalah penting, Timnas U17 membawa harapan masa depan. Pada 7 hingga 24 Mei 2026, Garuda Muda tampil di Piala Asia U17. Ajang ini bukan hanya soal Asia, tapi juga tiket menuju Piala Dunia U17. Setiap laga akan menentukan arah generasi berikutnya. Tahun 2026 adalah ujian manajemen, stamina, dan konsistensi untuk sepak bola Indonesia. Jadwal padat ini bisa jadi peluang emas atau justru bumerang jika tidak dikelola dengan baik. Menurut kamu, agenda mana yang paling krusial untuk Timnas tahun ini? Jangan lupa subscribe, like video ini, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Share juga ke sesama pecinta Timnas karena dukungan kita selalu berarti. Peringkat 100 besar FIFA bukan lagi mimpi liar yang cuma dibahas di warung kopi. Angka itu sekarang resmi jadi target. Dan semua mata tertuju pada satu nama, John Herdman. Bersama pelatih asal Kanada ini, peluang Timnas Indonesia untuk menembus 100 besar FIFA di tahun 2026 dinilai sangat terbuka. Bukan karena optimisme kosong, tapi karena target ini sudah dipatok langsung oleh PSSI. Herdman diminta membawa Indonesia minimal ke peringkat 110 dunia sebagai target antara. Dari situ, jalan menuju 100 besar mulai terbuka. Posisi awal Indonesia juga cukup strategis. Per Desember 2025, Timnas berada di peringkat 122 dunia. Selisih poin dengan negara-negara di atasnya tidak terlalu jauh. Artinya, setiap kemenangan di laga resmi bisa berdampak besar. Turnamen seperti FIFA Series dan Piala AFF 2026 jadi ladang poin yang sangat penting. Disinilah rekam jejak Herdman mulai bicara. Ia dikenal sebagai pelatih dengan tangan dingin dalam mendongkrak ranking FIFA. Bersama Kanada, Herdman sukses membawa timnya melonjak dari peringkat 77 ke peringkat 33 dunia. Lonjakan ini bukan kebetulan, tapi hasil dari sistem yang konsisten dan target yang jelas. Herdman juga menyebut bahwa kualitas skuad Timnas Indonesia sangat menjanjikan. Ia melihat banyak kesamaan dengan fondasi awal yang ia bangun di Kanada. Talenta muda, energi besar, dan potensi berkembang cepat. Ini membuat proses transformasi tim bisa berjalan lebih singkat dari perkiraan. Tentu saja, ranking FIFA tidak naik hanya dengan niat baik. Dibutuhkan konsistensi, manajemen jadwal, dan mental bertanding yang kuat. Setiap FIFA Matchday akan terasa seperti final kecil. Setiap poin akan sangat berharga. Mampukah Timnas Indonesia menembus 100 besar bersama John Herdman? Jalannya berat, tapi arahnya jelas. Sekarang tinggal eksekusinya di lapangan. Menurut kamu realistis atau terlalu ambisius? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like videonya, subscribe channel ini, dan share ke sesama pecinta Timnas. Karena perjalanan naik kelas selalu lebih seru kalau kita kawal bersama. Bayangkan Timnas Indonesia U23 bertanding di Jepang, di panggung Asia dengan sorotan penuh. Bukan laga uji coba, bukan turnamen kecil. Ini Asian Games 2026. Ajang yang selalu jadi tolok ukur kekuatan generasi muda. Pesta Olahraga Asia ke-20 akan digelar di Aichi Nagoya, Jepang, mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Upacara pembukaan resmi dijadwalkan berlangsung di Stadion Paloma Mizuho, Nagoya.
Namun seperti biasa, cabang sepak bola akan dimulai beberapa hari sebelum seremoni pembukaan. Artinya, Timnas Indonesia U23 harus siap lebih cepat dari jadwal yang terlihat di kalender. Asian Games kali ini bukan sekadar pelengkap agenda. Ini adalah ujian serius bagi proyek jangka panjang Timnas usia muda. Di bawah arahan pelatih baru John Herdman, ekspektasi terhadap tim U23 ikut naik. Apalagi 2026 menjadi tahun yang sangat padat untuk seluruh level timnas. Selain Asian Games, timnas U23 juga akan menjalani pemusatan latihan di sela-sela FIFA Matchday. Jadwal padat menuntut manajemen fisik dan mental yang matang. Setiap pemain harus siap bersaing, bukan cuma dengan lawan, tapi juga dengan waktu. Pengalaman sebelumnya juga menjadi modal penting. Pada September 2025, Timnas U23 telah menjalani kualifikasi Piala Asia U23 2026. Mereka tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Grup ini memberi gambaran level kompetisi yang harus dihadapi ke depan. Asian Games selalu punya cerita berbeda. Tekanan tinggi, atmosfer besar, dan lawan-lawan dengan gaya bermain beragam. Disinilah karakter pemain benar-benar diuji. Bukan cuma soal teknik, tapi juga kedewasaan bermain. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana Timnas U23 bisa melangkah di Jepang nanti? Mampukah mereka memberi kejutan di tengah persaingan Asia? Semua akan terjawab di lapangan. Kalau kamu ingin terus update soal perjuangan Timnas U23 di Asian Games 2026, jangan lupa subscribe channel ini. Like videonya, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan share ke sesama pecinta Timnas. Karena mendukung Garuda selalu lebih seru kalau dilakukan bersama.